Bini 3 tuh Batman. Bini lu berapa? 2. Itu namanya Superman. Ya, Batman nomor pertama, Superman, padahal Superman pertama harusnya, Batman kedua. Nah kalau bininya 1, cemen. Bo, pengen dimanung nggak? Pengen dimanung nggak? Pengen lakinya punya bini 2 apa 1 aja? Kalau 1 cemen, Bu. Ibu mau cemen, mau Superman, mau Batman? Bu, mau cemen, mau Superman, mau Batman? Mau cemen. Dulu kita di SD tadi bilang cemen marah. Teman-teman kita di cemen marah kita. Sekarang ibu-ibu pada pengen jadi cemen. Pokoknya nggak usah Superman dah, nggak usah Batman dah, cemen biar cemen. Allah juga nggak perintahin dipaksa. Kalau nggak bisa 1, 2 nggak bisa adil ya mau 1 aja. 1 juga nggak habis. Kata ibu-ibu 1 juga besar. Kadang-kadang bakal beli rokok minta duitnya sama saya. Bo, apa Pak? Mulutku pahit gitu. Lah pahit diapain? Rokok, udut. Orang duit. Ya makanya aku ngomong sama kamu. Ini bagi duit, kalau beli rokok sebatang aja. Ilokan beli sebatang ketega. Mau nggak mau kan 1 itu bungkus. Ya Bu ya. Ya ribu ngintip aja dulu sama saya dah. Kalau udah turun baru pototin gitu. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, apakah Nabi berhenti? Tidak. Terus Nabi berjuang. Terus Nabi jalanin sampai Allah kata selesai. Ini menjadi satu ikutan buat kita. Kalau kita melakukan satu perbuatan kebaikan, terus jangan berhenti. Biar kata banyak orang yang menilai jelek, jangan takut dengan menilai jelek dari orang, karena kita akan dinilai pengen dinilai semua orang. Cukup yang menilai Allah Subhanahu. Kita yang tahu dengan Allah hati kita. Orang nggak tahu. Jangan baru diajak, baru musola aja, tuh anak banyak tatonya. Habis ngundang tergerak dah, kamu sembahyang besok. Tatonya banyak, udah tatonya banyak, ibu sekalian rambutnya ceprik, sampai ceprik. Rambutnya nggak beraturan dah, dikasih merah, dikasih apa ceprik dah. Subuh datang. Pas subuh datang, ada orang tua mulutnya musir. Tumben, lu datang subuh. Pantes nggak hujan. Sebenarnya musir banyak aja. Orang baru mau bener. Kita tumben. Terus bayang subuh biasanya kagak ada. Ya wajib, ya ngomong wajib, ya wajib. Bagus kalau hujan, biasanya hujan. Kalau perlu datang pun nggak hujan. Ini bagus datang alhamdulillah. Pakai alhamdulillah sih. Cuma dikata gitu, tunggu. Makanya kita menilai seorang itu jangan gampang kita nilai dengan lisan kita. Bilang dia datang, alhamdulillah,
Kita ada jamaah baru, ya Allah, nah kita boleh doain. Tuh mulut emang mesti diajarin ngomong enak. Itu anak terbangun enggak kemauan dia baru mulai ini? Terbangun. Ya Allah, Haji maafin ya, saya baru belum datang. Iya, ini saya malu banget sama tangan saya ataupun nggak apa-apa. Jangan dibilang orang tatuan mah nggak diterima sembahyangnya. Emang yang mereka ente, yang monten ente. Kalau sampai itu dulu tuh hilangin, kan hilanginnya susah. Disita jadi penyakit. Ini nggak bijak, makanya jadi orang tua tuh yang bijak. Ketika ada anak begitu dibangunkan, baru mulai dia datang ke masjid, jangan dikata yang model-model yang sehingga dia akan jauh lagi. Kalau kita bilang begitu tuh anak muda, kira-kira masuk nerusin apa mundur? Kata anak muda, harus sembahyang salah, ada sembahyang salah. Biarin ntar akhirat bagaimana aja nanti. Anak muda kan pikirannya pendek. Kalau punya problem sedikit, udah mau mabok aja. Dulu nih banyak banget anak mabok sini. Saudara dulu sih saya. Dulu masih zaman IMT masih anak-anak sini. Ya Allah, kita nongkrongin sampai jam 2, jam 3. Kumpul anak-anak pada mabok. Ya Allah, alhamdulillah. Itu anak-anak yang pada mabok udah mulai sekarang gede-gede, udah pada tua-tua, udah mulai insaf. Pada gak mabok lagi, alhamdulillah. Susah. Kita nemenin sampai pagi, sampai jam 3 kita ngobrol. Maksud kita ngobrol itu supaya anak-anak yang biasanya mabok jadi malu gitu sama kita. Emang kita mau terus-terusan sama pagi ngobrol ini? Akhirnya bismillah, alhamdulillah kita lihat banyak yang udah pada banyak yang udah pada ibadah, banyak yang udah pada sholat, banyak yang kembali kepada jalan Allah. Karena apa? Karena di kampungnya ini masih ada musolahnya, masih ada orang yang ngajar, masih ada majelis taklimnya. Kalau itu masih ada, itu pilar-pilar kampung. Kalau musola udah mulai sepi, yang ngaji udah mulai kagak ada, jangan harap itu kampung jadi kelihatan bener. Oleh karenanya itu yang penting. Maka Nabi ketika sudah bilang seperti itu kepada pamannya, apa selesai itu godaan, tantangan, ronrongan, hambatan dari orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Ketika mulai orang tambah masuk Islam, makin bikin panas orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana ini menutup jalannya Muhammad? Bagaimana membungkam mulutnya Muhammad? Akhirnya mereka bermusyawarah. Hasil keputusan musyawarah, kita ajak Muhammad berunding. Panggil Nabi. Ketika panggil Nabi, ketemu di meja perundingan, dia bilang sama Nabi, ya Muhammad, begini aja Muhammad, gua suruh lu berhenti, gua tawarin harta lu gak mau, gua tawarin kedudukan lu kagak mau, gua tawarin perempuan lu kagak mau. Sekarang Muhammad, ini kita berunding. Bagaimana berundingnya? Sekarang begini Muhammad, kita kan
Saudara ini orang di Mekah semuanya suku Quraisy, bukan orang lain. Masa kita diam-diaman sih? Masa kita pada bertarung seperti ini? Ayo Muhammad, kita jaga kampung kita biar supaya beres. Bagaimana caranya? Muhammad, kita bergantian aja membantu kita. Seminggu kami akan sembah Tuhan kami, seminggu kamu sembah Tuhan kami. Kita bergantian. Itu solusi yang paling baik biar aman, saling menghormati. Masya Allah. Ini hasil musyawarah mereka disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi? Langsung Allah yang jawab. Disuruh nabinya sampaikan. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Bagaimana anak-anak bunyi suratnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abidun. Kapan habis ini? Ini surat emang jelimet. Kalau baru ngapa-ngapa jangan pakai dah. Ya, anak muda disuruh sembahyang. Bayangnya 23 rakaat. Sembahyang apa itu? Raweh. Kan pakai baju bulu. Ya, pakai itu kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Sambil nyari di mana hidupnya? Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Berhenti. Ini si imam enggak perlu dicari. Makmumnya ingat lakum dinukum. Kata makmum lakum dinukum waladhdallin. Diambil lakum dinukum waladhdallin. Kata makmum ini 2 kali Arab. Itu jawaban Allah. Kata Allah kulnya ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abadtum. Aku tidak akan sembah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga jangan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Itu batasan Allah. Terus bagaimana solusinya kata Allah? Lakum dinukum. Bagimu agamamu, syariat agamamu kerjain. Waliyadin, dan bagiku agamaku dan aku jalanin syariat dari Tuhan. Ini yang sedang dikemas oleh orang-orang yang sekarang ini
kita mereka di tempat yang bukan tempat. Itu bukan begitu toleransi. Toleransi kata Allah, lakum dinukum bagimu agamamu, silakan jalankan. Itu baca kita di mana tempat kamu berada, dan aku akan baca kitab aku di mana tempat aku menyembah. Selesai. Lalu toleransi seperti apa? Saling hormat, saling menjaga, saling kita merasa bahwasanya kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Saling kita sebagai warga di satu kampung, nggak boleh saling merendahkan. Ada satu agama, ada lain agama, semuanya dihormati. Apalagi Pak RT dan Pak RW sebagai penyambung daripada pemerintah, itu nggak boleh dibeda-bedakan. Islam juga jaga itu. Ini yang akan dikemas. Agama boleh, jangan kata 6-7 ribu agama boleh, tapi buat orang Islam harus tertanam pada dirinya agama yang paling benar hanya inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi, yang paling benar menurut Allah agama Islam. Lalu Allah bilang, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang peluk agama selain Islam, ini kata siapa? Kata bapak ibu yang muslim, bukan kata PRD PRW. Kata orang tua yang muslim, siapa yang peluk agama selain Islam, falan yuqbal minhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat jadi orang yang rugi. Jadi setiap orang tua muslim harus tuntun anaknya menjadi muslim. Fardu ain atas setiap orang muslim mengajarkan anaknya untuk mengenal la ilaha. Kalau orang tua mengajarin anaknya, dia berkata, nah, bapak udah ajarin kamu, sekolahkan kamu sampai sarjana untuk soal agama, kamu boleh pilih yang mana aja agama sama, karena bapak sudah belajar artinya agama A, tidak, agama rusak. Semua agama itu membawa kepada kebenaran. Cilaka orang tua muslim yang seperti ini. Maafin saya ngomel, bukan ngomel yang jelasin. Terus ngomong pulang ke ngomel dia nih, mengapa lu udah nih ngomel? Mengapa salah apa ngomel? Kata Ustaz Zuhran, besok jangan undang lagi saudara, udah ngomel. Ini kalau ada ngomong begini nih, nggak tertanam. Hei nak, diajarkan di dalam negeri kita agama itu banyak. Kita akui keberadaan mereka, tapi yang paling benar menurut Allah adalah satu, Islam. Allah pesankan, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan kau mati terkecuali kalau mati dalam keadaan Islam. Kalau belum Islam jangan mati. Oleh sebab itu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ujungnya. Paling ujung lagi apa? Yuk kita ajarkan anak kita Islam. Jangan kelabui mereka dengan yang lain. Ajarkan secara terang. Ajarkan anak kita Quran, karena besok anak kita yang akan dorong kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita nggak ajarin,
besok kita ditarik dari surga gara-gara soal anak. Karena ada hadis Nabi yang sampaikan, awwal ma yata'allaqu birrajuli ahlu wa waladuhu fayuqifunahu wa yaquluna ya rabbana khudh bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najala. Besok di akhirat, di mana mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, anak ngelihat bapaknya di surga lagi enak-enakan dia dengan kenikmatan yang dia sedang menikmati. Orang tuanya lihat, anaknya lihat orang tuanya, anaknya di neraka karena emang dia nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak puasa. Dekat musola, dekat ruangan sembahyang nggak ada. Emang kagak diajarin, anak diajarin orang perguruan tinggi di sekolah doang. Gak disuruh ngaji, gak disuruh sembahyang. Katanya orang tua kan juga kalau gede jangan ngerti. Kalau gede jangan ngerti. Saudara sekalian, akibatnya anak tulus sampai orang tuanya meninggal tuh anak gede-gede, terus dia beribadah kepada Allah. Mati ini anak. Ini anak bilang, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudh bihaqqina minhu, ambil hak kami atas orang tua kami. Dia enak di surga, saya gak enak di neraka. Kenapa saya masuk neraka? Dia masuk surga. Saya gak diajarin tentang yang begini nih, akhirat segini macam. Fa innahu ma'allamana ma najal. Karena orang tua saya gak ngajarin saya untuk ini. Cabut, wahai Tuhan, saya tidak rindu. Mana nyalu, mana babalu? No dia no, yang baju merah. Dipanggil, Bu, sini, panggil. Babalu mana nih? Oh ini pojokan, yang lagi main kos koblong aja. Panggil. Bener ini bapaknya? Iya. Bapaknya tanya, ini bener anaknya? Iya. Ini anaknya ada permintaan. Bener nih pengaduannya. Orang tuanya manggul. Ya Allah, saya lupa. Keburu mati. Anak saya sekolah doang. Dia sekolahnya maju. Dia kuliahnya maju. Segala macam bagus. Tapi jangan kesembahyang. Saya waktu lagi di dunia, Masya Allah, ya anak hormat bakti sama saya dibeli rumah mana saya dibeli mobil. Dulu saya punya Al-Fatihah ruangan, pas punya anak pada pintar pada kaya, Al-Fat saya punya. Ya Allah dikasih. Lalu saudara sekalian pas begitu, ini anak bener mengaduannya? Iya. Kata dia pas sudah di sidang, wahai bapak ibu, sekarang pindah semua masuk ke dalam neraka rame-rame amanah kamu. Kira-kira nyesel nggak? Nyesel nggak? Tapi nyesel begitu kata pepatah, sesal undian yang tak ada gunanya. Nangis darah di situ orang. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah jadikan kita mengingatkan kewajiban kita. Sama anak-anak kita jangan berhenti periksa sembahyangnya. Dia juga berkeluarga juga. Assalamualaikumnya, waalaikumsalam. Jalani. Kapan datang? Jalani rumahnya di Pulau Perawang. Ini enggak jarang-jarang datang. Ya Allahnya, nyari Sabtu saya ajak anak-anak. Ya Allah, anaknya Deva. Orang Betawi anaknya sekarang modern namanya Deva. Kalau dulu orang Betawi punya Muhammad anaknya Romeli, yang laki, yang perempuan Romelah. Deva, ya sini. Kata neneknya, udah pada sembahyang belum? Ini dijemput nih. Belumnya. Tanyain. Harus begitu. Jangan tuh anak datang gila kan jangan dibawain orang lagi lama kagak diperiksa sembahyang kepada sembahyang belum. Kaunya anak ke sembahyang di jalan kagak sembahyang. Ya Allah, ya hampir tua sudah.
Anak-anak udah pada punya rumah sendiri, neneknya, kakeknya mesti tanya. Ketemu di jalan, udah pada sembahyang belum? Jangan ditanya, udah makan belum? Makan. Makan. Provisi. Ini saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya ada. Kita semuanya menjaga anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari sentuhan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa ngajarin, bawa tuh anak kemana tempat di sini ada ustaz-ustaz banyak. Anak saya nggak bisa ngaji, saya titip ya. Titip jangan ditipin anak keduangan, bulanannya pikirin. Ini nitip doangan. Tuh guru, romannya pecinya udah coklat. Peci hitam udah coklat. Gurunya udah tegil, terus kalian kurus badannya, nggak diperhatiin bulanannya. Ya, walaupun itu guru agama biasanya nggak memberikan berapa, tapi kita sebagai orang tua yang mesti ngerti. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita soleh salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau saya ngomongnya kayak awan marah, emang itu bukan maksudnya memarahin, tapi nada yang tinggi supaya diperhatiin dan juga agak pada tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.